menyampaikan sebuah hasil wawancara kewirausahaan dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Farihatul Zaidah, NIM 2019 12225. Saya Nafi Suryawati, NIM 2019 12219. Saya Delia Diana Putri, NIM 2019 12213. Saya Tita Putri Febrianti, NIM 2019 12009. Saya Aldea Rida, NIM 2019 12076. Saya Ziyadatul Mustafa Ida, NIM 2019 12075. Bagaimana sih Pak sejarah berdirinya Konveksi Kosan Rizki ini Pak? Pada tahun 1993 itu saya pernah jadi guru. Kemudian guru pada waktu itu gajinya sangat-sangat tidak memenuhi untuk kebutuhan. Walaupun di saat itu saya belum berkeluarga. Akhirnya setelah saya KKN punya inisiatif samping untuk melanjutkan kuliah, saya juga membuka usaha tas ini setelah KKN itu. Jadi kuliah KKN pada saat itu ya juga ngajar. Setelah usaha ini berdiri dengan begitu agak kuat, akhirnya ngajar saya tinggalkan pada tahun 1994. Kami beri nama Sahal Rizki itu dari nama anak saya. Yang pertama itu Saidah, saya ambil Sa. Yang kedua Halimah, saya panggil Halnya. Jadi Sahal itu dari kedua anak saya. Rizki itu rezeki saya. Jadi dua anak saya itulah rezeki saya. Namun Sahal Rizki ini belum kami patenkan. Hanya sekilas sebagai nama saja untuk usaha kami. Bagaimana sih Pak strategi pembangunan usaha atau hal-hal yang dianggap penting yang dilakukan selama menjalankan usaha ini? Ya. Satu, kita menjaga kualitas, ya. Karena dengan kualitas tas yang baik, dalam hal ini adalah jahitannya, otomatis para pembeli konsumen itu akan memilih dengan memberi label dari Sahal Rizki itu, akhirnya puas dengan kualitas daripada jahitan tas itu. Karena bagaimanapun juga bahan itu pasti sama, harga sama, tapi kita ambil poinnya dengan jahitan yang bagus, maka orang akan tertarik untuk membeli jenis tas dari kami. Dan itu terbukti. Dalam mengelola usaha memang banyak rintangan dalam artian pertama, pada tahun 97-98 kita pernah terjadi krisis ekonomi, itu berat. Kemudian ada bencana alam beberapa tahun yang lalu sehingga kami tidak bisa keluar kota, itu berat. Terus yang seperti kemarin ini ada krisis moneter yang begitu berat lagi, maka yang kita hadapi adalah dengan cara bertahan. Artinya bertahan, kita tetap eksis karena kita punya karyawan, mereka juga butuh masukan, butuh biaya untuk keluarganya, dan kita berusaha semaksimal mungkin dengan bertahan itu, walaupun dengan tertatih-tatih. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan, walaupun dengan tertatih-tatih kami bisa eksis. Selama pandemi kami tetap bisa berjalan. Libur 2 minggu itu pun karena kondisi saya sakit, itu libur 2 minggu. Setelah itu kita tetap jalan sampai sekarang ini. Kalau di pengelolaan usaha kan ada kayak manajemen pemasaran sama keuangan. Ya. Manajemen pemasarannya itu seperti apa? Nah, ini yang masih belum bisa kita laksanakan, karena masih kita secara umum para pengusaha UMKM seperti kami itu masih istilahnya manajemen pasar. Kita laku, kita beli istilahnya pulaan lagi bahan. Jadi tidak bisa, oh ini keuntungan segini belum bisa. Terus kami belum bisa. Sehingga suatu saat pernah kami diajari
dari pembimbing kami yang ditunjuk dari Dinas Perindustrian, bahkan itu Pak dosen dari UMK sendiri, itu bagus semestinya, tapi kami belum bisa melaksanakan karena masih sistem pedagang dagang sayur. Ada duit kita pulaan bahan lagi, kita produk lagi, sehingga kita belum bisa, loh ini loh hasilnya yang kemarin hari ini, itu belum bisa karena manajemennya masih kurang baik. Terus kalau manajemen keuangannya gimana, Pak? Sama saya tadi masih manajemen bakul sayur, dapat keuntungan, dapat masukan, kita beli untuk proses produksi yang lain. Jadi belum bisa manajemen secara sempurna, belum bisa. Terus terangnya begitu. Berarti itu tuh pemasarannya Bapak kayak ke pasar atau sosial media gitu pakai nggak? Sosial media belum pernah, ya. Tapi kalau ke pasar ya. Bahkan kami justru sering dapat pesanan dari bakul-bakul kami, tapi kami sudah tangan ketiga. Tangan ketiga artinya apa? Ada bakul kami dapat pesanan dari sekolahan atau dari instansi, akhirnya datang ke kami. Jadi kami lepas dari NPWP dan lain sebagainya, karena kami sebagai sifatnya adalah sebagai produksi. Nah, setelah itu ya seperti tadi, ada uang kita belanjakan, terminta untuk produksi yang lain. Kegagalan atau kesulitan apa, Pak, yang sudah dialami oleh usaha ini? Ya tadi kendalanya ada faktor krisis ekonomi satu, yang kedua politik. Kalau masa-masanya politik gimana? Masa kampanye itu pasar semuanya down artinya sepi, sehingga kami kesulitan untuk pemasaran. Kalau pasar sepi kan otomatis nggak laku kita. Dan yang ketiga, seperti sekarang ini ada pandemi, paling berat ini kita rasakan adalah masa pandemi seperti ini. Ini adalah dari segala lini. Nah, segala lini, baik usaha, tas, pakaian, makanan, dan lain sebagainya. Kami selalu ketemu dengan teman-teman pengusaha itu sama-sama merasakan betapa beratnya. Bahkan banyak yang sudah gulung tikar di saat seperti ini. Saya katakan berat kenapa? Di saat krisis kita dihadapkan satu sisi. Artinya apa? Karena memang nilai rupiah dengan dolar yang begitu selalu nanjak, sementara bahan kami adalah dari luar, kita impor, itu otomatis hari ini pagi dengan harga siang sore itu selalu berubah. Tapi tas masih laku. Sekarang bahan naik terus, tas nggak laku, pasar tutup. Nah ini yang kita menjadi catatan untuk kita semua. Gitu. Keberhasilan apa, Pak, yang sudah dicapai dalam bentuk materi? Sekian hasil video wawancara dari kelompok kami. Maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.